Selamat siang Bante. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Izin bertanya Bante. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita sebagai kaum remaja untuk selalu bersikap mindfulness ketika melakukan aktivitas sehari-hari, agar kita tidak terlalu dalam suatu kondisi, baik itu kesenangan ataupun kesedihan. Mungkin itu saja, terima kasih. Namo Buddhaya Bante. Budaya. Nama saya Ida dari Dharma Santi Perawang. Izin bertanya Bante, kenapa ya rata-rata manusia itu tidak siap dan bahkan takut menghadapi kematian? Dengan alasan takut jasa kebajikannya masih belum cukup. Atau takut mungkin dosa saya terlalu banyak gitu kan. Bagaimana caranya agar kita lebih siap lah gitu Bante dalam menghadapi itu. Terima kasih Bante. Oke, terima kasih. Yang pertama tentang mindfulness. Ya, maka kita perlunya belajar mindfulness, bukan mindful. Ya, ingat, itulah pentingnya kita belajar mindfulness, bukan mindful. Tahu ya, mindful ya. Kita sering membuat pikiran kita penuh. Nah, di sini tip dan triknya adalah pikirkan yang memang seharusnya kita pikirkan, tidak memikirkan yang tidak perlu kita pikirkan. Seni menjadi bijaksana adalah tahu mana yang harus kamu tinggalkan dan mana yang harus kamu perjuangkan. Jangan memperjuangkan yang dia sudah berjuang dengan orang lain. Ya kan? Maka kalau dia sudah berjuang dengan orang lain, kamu hanya cukup bilang, oh ya, saya akuntansi. Tahu ya akuntansi? Aku mantan yang tak perlu kau tangisi. Nah. Yang ketawa ini biasanya korban jambu biji. Tahu jambu biji ya? Janji-janji manis bikin jijik ini. Nah, disinilah sebenarnya kita udah tahu, penuhnya pikiran kita menyebabkan batin kita itu kotor, menyebabkan kita tidak jernih dalam mengambil keputusan, mengambil kebijakan, dan kita sering mengkonsumsi kegiatan-kegiatan ataupun memikirkan sesuatu yang tidak ada relevannya untuk perkembangan batin kita, perkembangan kehidupan kita. Maka tadi seni menjadi bijaksana adalah tahu mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus kita perjuangkan. Kalau dalam pesan Buddha kepada para biku adalah dalam berkelana, bila engkau belum menemukan sahabat atau teman yang membuat kamu semakin bijaksana, makin berkembang, lebih baik engkau berkelana seorang diri. Ingat, terkhusus bagi yang jomblo, ya, bagi yang jomblo, nggak apa-apa jomblo. Memang itu belum ada orang yang beruntung mendapatkan kamu saja gitu. Ya, yang kedua kita sering overthinking karena apa yang di luar diri kita, apa yang perkataan orang lain, kita masukkan ke dalam pikiran kita. Enggak kita filter mana yang hanya kita sekedar tahu, ngerti, mana yang perlu kita proses. Tapi pas waktunya kita harusnya mikir, malah kita enggak mikir. Nah inilah yang membuat kita, yang Bante bilang tadi, pikiran kita sering mindful. Maka perlu namanya mindfulness, yaitu kita sadar setiap saat, sadar diri, tahu diri. Segala sesuatu yang kita mulai dengan pikiran baik, pasti hasilnya baik-baik saja. Segala sesuatu yang kita mulai dengan pikiran baik, pasti hasilnya baik-baik saja. Maka dalam berpikir, itu adalah kita harus tahu, mana sih yang benar-benar kita pikirkan, dan mana yang tidak perlu kita pikirkan, hanya perlu kita ketahui. Seperti ketika kita belajar meditasi. Meditasi menggunakan satu objek, yaitu pernapasan biasa kita. Ketika kita belajar meditasi, tugas kita adalah mengamati nafas masuk dan nafas keluar. Ada pikiran apapun yang muncul di luar diri kita,
di luar objek tidak patut untuk kita pikirkan karena bukan objek dalam meditasi kita. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Mana yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, yaitu yang perlu kita pikirkan. Ngapain masalah orang lain sering yang kita pikirkan, justru malah menambah masalah kita. Apalagi anak remaja sering hidup pada masa lalu dan mengkhawatirkan masa yang belum pasti. Masa lalu cuman masa lalu yang gak pernah bisa kita ubah. Dan yang akan datang belum pasti. Kita gak bisa pastikan. Hidup itu yang pasti hanyalah masa lalu. Ingat Bapak Ibu? Hidup yang pasti adalah masa lalu. Karena sudah masa sekarang belum ini. Belum tahu kita. Masa yang akan datang belum pasti. Yang pasti masa lalu. Maka kita belajar dari masa lalu untuk kita menata langkah kita sekarang. Maka hidup ini jangan takut melangkah. Yang terpenting langkah kita tidak menakutkan orang lain. Karena kehidupan ini tentang perjalanan. Jalan cepat itu gak harus berlari. Apalagi lari dari kenyataan. Kita sering lari dari kenyataan hidup kita. Terus kita mengambil jalur kehidupan seperti hidup orang lain. Nah ini yang membuat pikiran kita mindful. Bagaimana berarti supaya menjaga tetap pikiran kita itu terkendali mindfulness. Melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Bagaimana kita melihat yang memang penting sebagai hal yang penting, tidak penting sebagai hal yang tidak penting. Dan kita tidak mudah terombang-ambing oleh objek yang ada di luar diri kita. Kalau memang itu tidak membawa perkembangan bagi batin kita. Bahkan satu hari saja, Bapak Ibu, kita lebih sering memikirkan jalan hidup kita atau lebih sering mengomentari jalan hidup orang lain? Jujur saja, lebih sering melihat jalan hidup kita atau melihat jalan hidup orang lain? Hah? Hidup orang lain. Sedangkan jalan hidup kita aja belum tentu lurus. Tapi kita sering meluruskan jalan hidup orang lain. Nah, gitu loh. Nah ini yang membuat pikiran kita memikirkan orang lain sedangkan untuk diri kita saja, kita itu masih jauh. Supaya bisa untuk membantu orang lain Bapak Ibu, kita juga harus meluruskan jalan hidup kita. Kalau memang hidup ini cuma satu langkah, jangan sampai salah arah. Ini bukan tentang Google Map, kalau salah arah kita bisa putar balik. Kalau kehidupan sering kita menyesal. Sebelum kita menyesal harus tahu langkah hidup kita benar enggak? Sesuai enggak? Jangan takut melangkah, yang terpenting langkah kita tidak menakutkan orang lain, artinya adalah yang kita ambil ini benar. Benar pun harus benar-benar benar. Jangan kita membenarkan langkah kita yang sebenarnya belum benar-benar benar. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang takut mati. Bapak Ibu, siapa di sini yang takut mati? Ada? Matilah kita. Ini saja sudah menolak kebenaran. Kalau kita mau pikir lebih luas lagi Bapak Ibu, suatu saat saya pernah mengisi acara itu khusus untuk ibu-ibu penderita kanker stadium akhir. Waktu itu di Rumah Sakit Murni Teguh Medan. Jadi ternyata ada komunitas khusus penderita kanker stadium akhir. Stadium akhir itu memang sudah bahkan ada yang ditentukan sampai kapan gitulah finishnya. Nah waktu itu salah satu pembicaranya selain saya ada salah satu dokter dari Belanda. Dia bilang, oh Bapak ini ya dari Buddha ya? Iya, sebenarnya kalau di Buddha kan bahkan kita tidak ada kematian. Coba Bapak Ibu percaya enggak kelahiran kembali? Percaya enggak?
ya sudah berarti nggak ada lah kematian kan itu. Kalau Bapak Ibu percaya, ngapain takut mati? Nanti juga lahir lagi kan? Sebenarnya yang membuat kita takut tadi adalah jangan-jangan kurang kebajikan kita. Ya kalau kurang selagi masih hidup, ya lakukan. Bapak Ibu takut atau enggak takut pun tetap ada enggak di sini yang karena takut tapi enggak jadi mati? Ajari saya. Angkat saya jadi muridmu. Ya udah pasti lahir, tua, sakit dan bahkan tua belum tentu loh Bapak Ibu. Jadi bapak-bapak yang senior, nah terkhusus yang di depan ya senior, Bapak harus bangga bisa sampai sekarang. Sering kan bapak-bapak, wah Bante saya sudah tua. Saya sering bilang justru Bapak beruntung bisa sampai tua, belum tentu saya bisa sampai tua loh. Iya kan? Anak-anak muda jangan bangga, belum tentu bisa sampai tua gitu loh. Kalau Buddha bilang lahir, tua, sakit, mati. Tapi kenyataannya yang sekarang Bapak Ibu yang pasti adalah ketika udah lahir, mati. Tua belum tentu loh. Sakit belum tentu loh. Ada yang tidur tiba-tiba gak bangun lagi. Kita belajar masa pandemi Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang belum tua sudah mati? Sudah banyak. Maka sebenarnya lahir, tua, sakit, mati sudah sesuatu hal yang pasti. Kita takut itu sebagai refleksi bukan untuk penderitaan kita. Tetapi pengingat kita bahwa kita terus melakukan kebajikan, terus menjalankan sila, terus melatih batin kita agar bisa menjadi bekal saat kematian nantinya. Kalau kita sudah siap sebenarnya nggak ada rasa takut bahkan kapanpun. Maka pas saya keliling-keliling Bapak Ibu waktu itu saya pernah ke Madura kemudian ke Papua. Orang ketika di salah satu pesantren orang tanya saya, Bante nggak takut ya di sini? Ya karena saya dari Medan, teman-teman saya banyak orang Aceh, saya bilang aja, apa takut? Mati tanam gitu. Kan iya kan? Ya apa takut mati tanam kan itu. Dan kita yakin bahwa kematian kalau memang belum saatnya saya mati, kondisi hidup saya seperti apapun saya tetap hidup. Yang terpenting adalah kita hati-hati. Jangan sampai hidup kita itu melukai lain hati. Hiduplah dengan hati dan hati-hati jangan sampai melukai lain hati. Karena itu membuat penyebab penderitaan bagi orang lain dan penderitaan diri kita sendiri. Hidup terlahir sebagai manusia, itu kita harus menghidupkan kehidupan manusia lainnya. Bukan memanfaatkan manusia lainnya untuk kita bertahan hidup. Nah oke, direkam untuk kata-kata hari ini. Hidup terlahir sebagai manusia bukan untuk memanfaatkan manusia lainnya untuk kita bertahan hidup. Tetapi kehidupan kita harus menghidupkan kehidupan manusia lainnya. Kalimat selanjutnya, hidup sebagai manusia tidak cukup hanya berkembang biak, tapi harus berkembang baik. Ya, hidup sebagai manusia tidak cukup hanya berkembang biak, tapi harus berkembang baik. Semakin baik perkembangan kita, maka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir dalam hidup kita karena kita siap dalam hal segala apapun. Tadi ketika saya ditanya, Bante nggak takut ya kemana kesini naik pesawat setiap hari nanti kalau jatuh gimana? Ya apa takut mati tanam. Kalau naik pesawat jatuh mati udah dikremasi nggak usah bayar kan? Kadang saya sama pramugari pas ngomong, Mbak ini saya beli tiketnya udah include ini kan apa namanya asuransi kan. Setidaknya saya mati ibu saya dapat asuransi kan gitu kan. Nah apalagi yang kita takutkan dalam hidup ini sebenarnya? Kita takut mati kalau belum waktunya mati, enggak mati. Bapak Ibu enggak takut pun kalau udah waktunya, enggak ada orang yang bisa nunda kematian itu sendiri. Kan dalam Buddhis ada beberapa jenis kematian. Yang pertama ibaratkan lilin. Ada yang ibaratkan apa namanya? Itu lampu. Ada yang minyaknya habis, sumbunya masih. Ada yang sumbunya habis, minyaknya masih. Ada yang minyaknya masih, sumbunya habis. Ada yang sumbunya habis, minyaknya masih. Sama kan dari tadi kan? Udah ngantuk ini mulai.
ada pelita mati karena sumbunya habis, minyaknya masih. Ada yang pelita mati karena minyaknya habis, sumbunya masih. Ada yang sumbunya masih, minyaknya masih, tapi karena angin. Angin maksudnya apa? Biasa kecelakaan, musibah dan lain sebagainya. Jasmaninya masih bagus. Karmanya masih ada, tapi karena ada angin. Nah, hal seperti itu. Jadi Bapak Ibu enggak ada yang perlu kita takutkan dalam kematian. Yang perlu kita khawatirkan adalah kita tidak berkembang lebih baik, tidak bertambah kebajikan. Maka kalau sudah mengingat kematian, itu salah satu spiritual yang bagus untuk kita mengingat pentingnya berbuat baik, pentingnya menjalankan moralitas, pentingnya melatih pikiran kita. Terima kasih. Bagaimana pendapat Bante tentang depresi? Pertama dan utama, Bante enggak berpendapatan. Tadi kan ditanya bagaimana pendapat Bante ya. Bapak Ibu, terkhusus tadi untuk generasi muda saat ini ya. Pertama dan utama, sebenarnya kesehatan mental masih biasa aja. Tapi makin kesini kenapa makin banyak orang yang merasa tidak sehat? Oke, ini yang pertama. Banyak orang yang, Bante kayaknya saya overthinking lah. Dari dulu orang itu namanya pikiran, banyak mikirnya gitu loh. Dari dulu kan orang banyak mikir. Sebenarnya satu pikiran itu cuman satu. Sering orang bilang, wah Bante saya pikiran saya banyak sekali. Enggak ada pikiran banyak itu, yang ada satu. Pikiran satu tapi begitu cepat. Cepat sekali. Lonjatnya sangat cepat, kita merasa pikiran itu banyak. Nah disinilah kurangnya terkendali pemikiran atau pikiran kita. Kenapa makin kesini makin banyak orang yang percaya depresi, overthinking, kesehatan mental dan lain sebagainya adalah karena terlalu banyak melihat apa yang di luar dirinya. Salah satunya tadi, pertama saya sudah bahas tadi di media sosial. Penderitaan, depresi yang kita sengaja adalah membandingkan diri kita dengan orang lain. Pertama dari orang tuanya ke anaknya, lihat nilai anak sebelah aja bagus, mosok kamu nilainya jelek. Anak dia aja bisa masuk kuliah ini, mosok kamu nggak bisa. Ini aja udah tekanan. Padahal Bapak Ibu, penderitaan yang kita sengaja adalah kita berusaha menjadi lebih baik dari orang lain. Di situ adalah depresi muncul, depresi kecil muncul. Tapi seharusnya gimana Bante? Kita setiap saat, setiap hari seharusnya berusaha menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya. Bukan dari orang lain. Ingat, setiap saat, setiap hari berusahalah menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya, bukan menjadi lebih baik dari orang lain. Karena kalau tataran kita menjadi lebih baik dari orang lain, kita enggak pernah yang namanya rasa puas. Kita enggak pernah namanya berterima kasih kepada diri sendiri. Enggak pernah bersyukur. Kita selalu melihat hidup orang lain enak. Hidup kita gini-gini aja. Yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu adalah hidup yang kita bilang, hidup kita yang sering kita keluhkan, yang kita bilang begini-begini saja, itu biasanya menjadi cita-cita orang lain. Hidup yang kita keluhkan begini-begini saja, menjadi cita-cita orang lain. Ingat Bapak Ibu? Bapak Ibu lihat story tetangga, wah enak ya ke sana, bisa jalan-jalan ke sini. Yang sering tidak kita sadari, yang kita lihat, pas melihat story kita, juga dia bilang, enak ya dia bisa tidur-tiduran di rumah, suaminya yang kerja. Nah gitu. Jadi kalau dalam bahasa Prancisnya hidup itu uang sinawang. Ya, saling melihat. Itu bahasa Prancis tadi ya. Kita melihat hidup orang lain enak, orang lain melihat hidup kita enak. Padahal kalau kita sama-sama mau menikmati hidup kita masing-masing, hidup kita ya ada kalanya enak, ada kalanya enggak enak. Bapak Ibu, tidak menerima kondisi yang tidak enak dalam hidup kita pun, kita sebenarnya sudah menolak kebenaran.
Iya, menolak kebenaran. Karena Sang Buddha menyampaikan di dalam 4 kebenaran mulia, pertama hidup adalah bahasa Indonesia saja. Ya. Hidup adalah, pantas Bapak Ibu menderita terus ya. Hidup adalah penderitaan, tapi penderitaan, kesedihan bagian dari kehidupan yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dalam hidup ini ada suka, duka, untung, rugi, panas, dingin. Ada namanya lokadama, 8 kondisi yang pasti. Ketika kita mau menderita, ketika kita mau bahagia, kita juga harus menyadari dalam hidup ini pasti ada tidak bahagianya. Itu pasti. Ya. Ketika kita menyadari kita disukai orang, kita senang, kita juga menyadari bahwa kita ada yang tidak disukai orang. Loh, kadang kira kenapa Bante orang kok benci saya, orang kok gak suka sama saya, pede sekali gitu kita. Emang lo siapa gitu. Bahkan kita lihat dari Sang Buddha saja, para tokoh-tokoh besar seperti Buddha, seperti Yesus, seperti Nabi Muhammad, itu saja tidak disukai sebagian orang yang tidak yakin dengan beliau sampai saat ini. Ini sekelas Buddha, sekelas Bapak Ibu. Kan kita kadang nggak sadar diri, nggak tahu diri, ya saya masih manusia. Tidak luput dari kebencian, tidak luput dari kejahatan orang lain dan lain sebagainya. Itu pasti terjadi dalam diri kita. Kadang Bapak Ibu, kadang kita harus belajar bahwa hidup kita itu tidak selalu penting bagi orang lain. Ingat, kadang kita harus belajar juga bahwa tidak semua kehidupan kita itu penting bagi orang lain. Kadang kita harus menghargai diri kita dengan mementingkan diri kita sendiri. Seorang bodhisattva Santidewa bilang, jangan hanya karena kepentingan orang lain, kita mengabaikan kebutuhan dan kepentingan kita sendiri. Nah, di sini loh, untuk menjaga kebahagiaan kita tidak luka di hati, jangan terus-teruskan membandingkan keberhasilan kita dengan keberhasilan orang lain. Setiap orang punya jalan hidup masing-masing, punya karma baik masa lampau itu berbeda-beda. Nah, ini, umat Buddha sering tanya gini, Bante, kenapa sekarang untuk mencapai kesucian susah? Sedangkan zaman Buddha ceramah sebentar aja langsung mencapai. Tadi malam kita bahas, zaman Buddha, Dewa memohon Brahma Caloka itu ya, Brahma Caloka di Pati Sampati, udah ajarkanlah Dhamma. Ada sedikit debu di mata mereka. Itu zaman Sang Buddha sedikit debu. Zaman sekarang katarak kita. Dulu kebajikannya banyak, sedikit debu. Sekarang debunya di mata kita itu banyak sekali. Kebenciannya semakin banyak, keserakahannya semakin banyak. Mungkin kebodohan batin kita juga semakin banyak karena dipengaruhi lingkungan di sekitar kita dan kondisi yang semakin tidak stabil saat ini, maka latihan juga sulit. Ya. Itu. Kalau dulu meditasi, duduk meditasi selesai. Duduk meditasi 1 jam bisa Bapak Ibu. Sekarang begitu duduk meditasi 5 menit, wah tadi ada WhatsApp masuk belum saya balas, jangan-jangan penting. Ya kan? Wah tadi saya masak di rumah belum saya tutup, nanti jangan-jangan. Wah tadi saya udah foto bagus tapi belum saya upload gitu. Nanti kalau lewat jamnya like-nya sedikit gitu kan. Pas kita duduk saja pikiran kita udah kemana-mana. Kalau zaman dulu duduk ya sudah. Kalau zaman sekarang begitu kita duduk, grup WhatsApp, DM Instagram, grup di Facebook dan lain sebagainya kan. Nah, ini aja sudah mempengaruhi kita, maka kita harus menyadari bahwa ya memang begini adanya. Semakin banyak pengaruh di luar diri kita, semakin kita tidak mampu ketika kita tidak melatih pikiran kita, kitalah yang menjadi budak pikiran kita sendiri. Nah, dan sekarang kalau orang zaman dulu kan mungkin banyak pikiran, stres apa, ya sudah istirahat, refreshing gitu loh. Kalau sekarang anak-anak muda overthinking dikit, pasang story, pasang status, bukan di like malah dihujat, ya makin stres gitu loh. Udah tahu lagi ada masalah, malah diupload, ada masalah selesaikan. Gitu. Karena tidak semua masalahmu orang lain bantu gitu loh. Ada orang lain yang
respon malah tambah masalah. Nah di sini loh kita mencari bahwa depresi dan lain sebagainya muncul karena banyak pengaruh di luar diri kita, sedangkan kita menaruh bahkan harapan kita, kebahagiaan kita, bahkan kesuksesan kita lain sebagainya di luar diri kita. Maka Bapak Ibu, salah satu caranya adalah kita kembali ke diri kita, bagaimana kita harus benar-benar melatih pikiran kita, menyadarkan diri kita bahwa kita benar-benar merealisasikan, kita melakukan apa yang memang sebagai tanggung jawab kita, kewajiban kita. Jujur Bapak Ibu, sekarang saya tanya, Bapak Ibu kerja sehari-hari itu untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan atau keinginan? Sekali lagi, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan kan beras sekilo kan makan kan? Keinginan kan bajero terbaru. Iya kan? Banyak bapak-bapak yang semakin cepat rambutnya putih gara-gara ibu-ibu WA, Pak tetangga kita beli rumah baru. Ya kan? Maka banyakan suami istri bapak-bapaknya meninggal duluan ya kan. Fakta membuktikan loh di sini loh. Iya. Fakta membuktikan di situ sering terjadi karena tuntutan. Coba Bapak Ibu, kalau kita setiap hari bekerja mencari sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kita, setiap harinya cukup. Seorang Mahatma Gandhi bilang, seisi dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh makhluk hidup, tapi tidak cukup memenuhi keinginan satu manusia. Nah, di sini saja sudah tahu, penderitaan yang kita sengaja adalah setiap saat, setiap hari kita berusaha memenuhi keinginan kita, bukan memenuhi kewajiban kita. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, setiap hari kita berusaha menjalankan kewajiban kita atau menuntut kewajiban orang lain ke kita. Ini, poinnya adalah kalimat ini. Jangan melihat apa yang sudah dan belum dilakukan orang lain terhadap diri kita. Tapi lihatlah apa yang sudah dan belum dilakukan diri sendiri kepada orang lain. Terkhusus mungkin karena di sini yang banyak perumah tangga yang hadir. Bapak Ibu dalam berkeluarga, setiap orang punya hak dan kewajiban masing-masing. Seorang suami punya kewajiban kepada istri, seorang istri punya kewajiban terhadap suami, orang tua punya kewajiban ke anak, anak punya kewajiban ke orang tua. Bapak Ibu, yang sering muncul dalam pikiran kita, apa yang sudah saya lakukan, apa sih kewajiban yang sudah dan belum saya lakukan, atau kamu sudah kasih apa saja ke saya? Mana yang sering muncul? Rasa bersalah ini enggak dijawab ini. Kita lebih sering menuntut orang lain atas kewajibannya yang harus dilakukan kepada kita. Coba Bapak Ibu ubah setiap saat, setiap hari. Mungkin Bapak Ibu suami istri setiap bangun pagi lihat ke dalam diri sendiri. Apa ya kewajiban sudah dan belum saya lakukan kepada istri atau suami saya. Orang tua kepada anak saya. Anak kepada orang tua. Kalau semuanya berpikir selalu berusaha melakukan kewajibannya kepada orang lain, maka semuanya akan mendapatkan, bukan menuntut. Nah, itu. Semua akan mendapatkan, bukan menuntut, karena kita akan melakukan kewajiban kita, bukan menuntut orang lain kepada diri kita. Salah satunya di situ. Jadi depresi terjadi lain sebagainya sebenarnya bukan karena apa yang di luar diri kita, tapi kita yang membuat rumit hidup kita. Bapak Ibu, pikiran kita itu seperti grup WhatsApp yang enggak ada adminnya. Tahu grup WhatsApp yang enggak ada adminnya? Setiap hari kita post, orang ngirim, dikomentari apapun bebas di situ. Tapi Bapak Ibu kan punya pilihan untuk tidak menjawab apa yang dilempar ke grup WhatsApp itu. Misalnya Bapak Ibu ada yang
yang tidak suka, ada yang mengomentari, ada lain sebagainya, kan bisa nggak terima. Apalagi kalau yang main medsos, sudah diedit pakai filter, kamera 360, komentarnya masih dihujat lagi, ya kan? Nah, ketika ada komentar-komentar itu, kan Bapak Ibu bisa memilih untuk tidak menerima atau tidak merespon, atau kalau perlu hapus saja. Orang lain yang mengomentari kita, yang membenci kita, bahkan memfitnah kita, atas dasar orang itu tidak suka sama kita, nggak perlu diklarifikasi. Kita kan maunya terus mau menjelaskan, mau mengklarifikasi, itu malah makin kita menderita, makin panjang. Nah itu, mungkin itu. Terima kasih. Namo Buddhaya Bante, saya Linda dari DBC Pekanbaru. Yang mau saya tanyakan, bagaimana kalau kita melihat keberhasilan orang sebagai lecutan bagi diri kita sendiri untuk berbuat lebih, menggali potensi diri kita lebih, kenapa dia bisa kita enggak? Makasih Bante. Budaya Bante, saya Ibu Icu dari Wihara Dharma Manggala Belilas. Bante, kalau kita sudah mulai belajar menjauh dari batin agar tetap tenang dari berbagai kebisingan yang ada, tapi di situ ada tanggung jawab yang terus menarik kita untuk tetap berada di dalam kebisingan itu. Saya mohon Bante berikan motivasi kepada saya khususnya, dan kepada teman-teman saya umumnya mungkin ada mengalami masalah seperti ini. Bagaimana cara supaya tetap sadar dan tanpa harus kita larut di dalamnya. Terima kasih Bante. Oke, terima kasih. Terima kasih dua penanya. Silakan Bante. Oke, kadang ada kita melihat bagaimana Bante kalau kita melihat keberhasilan orang lain sebagai semangat dan cambuk kita supaya kita lebih maju lagi. Pertanyaan saya adalah, cambukan yang mana? Cambukan untuk kita harus seperti dia, atau kita memenuhi kebutuhan kita, atau kita memenuhi keinginan kita seperti dia? Nah, kenapa saya bilang Bapak Ibu, saya bilang seperti ini? Karena pada kenyataannya ketika kita melihat orang lain, ini kadangkala untuk menjadi balas dendam diri kita terhadap diri kita sendiri. Pertama itu. Yang kedua, saya tidak sepenuhnya setuju dengan kalimat ini. Dengan kalimat balas dendam terbaik adalah lebih berhasil dari dirinya. Nah, di sini ada muncul kebencian, keserakahan yang muncul dalam diri kita. Sebenarnya melihat orang lain untuk kita semangat lebih maju enggak masalah. Yang terpenting kita harus membedakan antara supaya kita semangat lebih maju atau kita memaksa diri kita supaya bisa seperti orang lain. Ingat Bapak Ibu, pertama dan utama adalah tahu diri, sadar diri. Kalau kita memang punya kemampuan seperti itu, ya enggak masalah. Tetapi kalau kita tidak punya, kita sadar kita tidak punya kemampuan seperti itu, hindari kalimat dia aja bisa, mosok saya enggak bisa. Ingat, kalau kita punya kemampuan, ya enggak masalah. Sering orang bilang kan, wah Bapak itu pamer, terlalu berlebihan. Tiba-tiba sebentar-bentar beli mobil yang baru, ini belum mobil baru. Itu bukan pamer, bukan berlebihan, memang kemampuannya di situ. Saya ulang lagi, perumpamaannya seperti ini Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu belum berhasil, makannya mungkin di warung pinggir jalan. Saat pas Bapak Ibu sudah berhasil, makannya di rumah makan. Tapi ada orang yang sudah berhasil, dengan pemikiran saya mau sederhana, makannya tetap di pinggir jalan, ini pura-pura tidak mampu. Ingat, ada orang yang berhasil karena usahanya dan dia menikmati prosesnya,
bukan karena kesombongan, bukan karena berlebihan. Tapi memang prosesnya seperti itu. Jangan ajari orang hidup sederhana kepada orang yang sudah berhasil dan dia berjuang benar-benar. Dia bukan sederhana, sederhananya memang di situ gitu loh. Sampai sini paham? Belum ya, memang susah ini. Pas kita susah, kita berusaha kerja keras supaya bisa beli baju bagus. Pas kita beli baju bagus, kita sering bilang kepada mungkin keluarga kita, jangan gitu, hidup yang sederhana saja. Sederhananya orang sukses, bajunya setidaknya di depan ini logonya orang main golf. Itu sederhana, ya kan? Sederhana, logonya udah beda. Bagi dia itu sederhana Bapak Ibu. Jangan kita sudah sukses pura-pura miskin, dimiskinkan lagi nanti. Enggak, sederhana setiap orang berbeda-beda. Ini yang paling sering terjadi pada masyarakat adalah kita sudah seharusnya sederhananya kita itu levelnya di situ, tapi kita kadang pura-pura enggak mampu lagi. Ini kita kadang merendahkan diri kita. Bukan berarti enggak boleh, tapi pelajaran bagi kita bahwa kita memantaskan diri kita menjadi siapa dan seperti apa hidup kita. Ingat, kalau memang Ibu tadi yang tanya, memang melihat orang lain untuk menjadi cambuk kita, kita bisa lebih baik, lebih berhasil dari diri kita sebelumnya, enggak masalah. Tapi jangan dia ada bisa, mosok saya enggak bisa. Jangan paksakan diri kita seperti dia, kecuali memang kita mampu, kita punya itu. Nah itu. Kadangkala kita memaksa diri kita sampai kita menderita, sampai kita luka batin, nanti sampai sukses pun bahagia enggak? Banyak orang yang kerja keras memaksakan dirinya supaya bisa makan enak, pas kaya enggak bisa makan apapun. Ayo kita makan sate, enggak bisa, kolesterol bro. Mau makan ini enggak bisa, dokter enggak boleh, ini enggak boleh. Karena apa? Memaksakan kemampuan dirinya sehingga jasmaninya rusak hanya untuk mendapatkan sesuatu. Pas dapat sesuatu enggak bisa semua yang diinginkan tadinya. Ini hal yang simpel loh, sederhana loh. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini ada yang posisinya sekarang posisinya lagi di situ. Ya kan? Hanya karena kita mau terus seperti orang lain, kita mengabaikan kesehatan kita, pas kita sudah berhasil, semua yang kita impikan, semua yang kita inginkan tadi nggak bisa lagi. Kadang kan gitu kan? Belum berhasil kerja supaya bisa dapat mobil, supaya bisa bawa mobil sendiri, pas kaya ngapain cari sopir gitu. Kan awalnya mau bawa mobil sendiri kan? Tidak menikmati karena kesibukan ini, kesibukan itu dan lain sebagainya. Apalagi ketika kita mengejar itu, kita meninggalkan kewajiban kita. Apalagi sebagai anak, biasanya mungkin kewajiban kita juga selain bekerja merawat orang tua. Keberhasilan kita juga harus membawa keberhasilan bagi orang tua. Jangan sampai pekerjaan kita, mungkin langkah kita mengabaikan keluarga, mengabaikan orang tua. Yang penting saya sukses, yang penting sama saya kaya mah. Saya ini sibuk. Mama di rumah saja, ketika enggak ada waktu lagi, enggak ada yang ngurus, mamanya ditaruh di panti jompo, yang per bulan bayarnya 10 juta, ada 2 perawatnya. Tapi anaknya sibuk bekerja, padahal dia orang terkaya nomor 1 misalnya di kota itu, tapi orang tuanya yang ngerawat di panti jompo itu suster. Ini kisah nyata, ketika saya pergi datang ke panti jompo, sering jumpai Ai itu bilang, Suhu kenapa Suhu yang kesini? Kenapa enggak anak saya? Saya sebenarnya enggak butuh tempat yang bagus, enggak butuh suster yang bagus ini. Saya sebenarnya butuh anak saya sama saya. Padahal dia anaknya orang kaya. Tapi karena tadi sibuk ke sana, sibuk ke sini, kesuksesan dan lain sebagainya, dia kira dengan memenuhi secara materi kepada orang tuanya akan membahagiakan. Ternyata tidak. Tidak semua kesuksesan anak membanggakan orang tua. Bahkan yang membanggakan orang tua adalah ketika melihat anaknya berguna bagi orang lain walaupun tidak secara kesuksesan materi. Itu. Ketika saya dulu
pertama kali jadi samanera izin jadi biku, saya bilang ke orang tua saya, "Ma, ketika saya nanti jadi bante, jadi biku, kesuksesannya bukan tentang materi. Maaf, nantinya tidak bisa memberi nafkah secara materi. Tapi mungkin secara batin, secara moralitas, saya pastikan, saya jamin. Setidaknya saya bisa menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik orang tua walaupun saya tidak bisa memberi secara materi." Karena menjadi biku bukan tentang mencari materi, bukan memperkaya diri, apalagi memperkaya keluarganya. Tetapi mama saya lebih bahagia kalau melihat anaknya bermanfaat, berguna bagi orang lain. Apalagi sekarang kalau mama saya lihat saya di YouTube, ya, mama saya sampai nggak berani keluar itu. Karena nanti dibilang tetangganya, "Ya anakmu sekarang kan dimasuk TV gitu, nggak muat," gue bilang. Bapak Ibu, kadangkala ketika anak Bapak Ibu jadi seorang sangha, jadi seorang bante misalnya, jadi seorang suster, itu Bapak Ibu sebenarnya dana kehidupan yang setiap hari, setiap saat itu membawa manfaat bagi orang lain. Kebajikannya itu besar. Walaupun mungkin anak Bapak Ibu sesukses apapun, kita nggak tahu di luar sana ketika mungkin tidak sesuai dengan dhamma dan lain sebagainya, itu karma buruknya dinikmati bersama. Tetapi kalau membiarkan anaknya berlatih misalnya menjadi samanera, menjadi samaneri, menjadi biku atau menjadi suster dan lain sebagainya, setiap hari ketika anaknya itu berbuat baik, kebajikannya melimpah ke orang tua. Dan yang kedua, Bapak Ibu, info bagi Bapak Ibu, tidak semua orang jadi biku karena patah hati. Karena setiap saat saya pergi kemana-mana, itu kadang ayah tanya gitu, "Bante dulu putus cinta ya? Atau ada masalah keluarga?" Gitu. Ya karena kadang orang menjadi seorang bante, menjadi seorang biarawati dan lain sebagainya, dikira karena pelarian. Tidak, jadi biku bukan pelarian. Tapi justru kita jalan pelan tapi pasti. Disinilah kita hidup sebagai pelayan. Hidup kita harus bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Ya, disinilah nilainya itu ada. Dan Bapak Ibu jangan stop berpikir kalau anaknya jadi bante, jadi biku itu bukan karena orang tua tidak bisa kasih makan, tidak. Kadang kan ada masih berpikiran gitu, "Janganlah kamu jadi samanera, jadi bante, nanti orang bilang saya nggak kuat kasih makan kamu," gitu. Dan ingat Bapak Ibu, anak sejak dini jangan takut dibawa ke wihara. Karena masih ada ayah-ayah yang berpikiran, "Bante, ini cucu saya jangan sering-sering ke wihara, nanti jadi bante." Ingat Bapak Ibu, kebanyakan orang yang jadi bante dulu enggak ke wihara. Hati-hati. Iya, kebanyakan orang yang sekarang jadi bante dulunya enggak ke wihara. Dulunya enggak baik-baik saja. Ingat kan? Yang dulunya sering ke wihara baik-baik saja, apa paling sekarang jadi guru agama Buddha itu. Tapi yang dulu nakal ini lain sebagainya jadi bante. Maka Bapak Ibu hati-hati kalau anaknya jarang ke wihara, jadi bante nanti. Iya, kenyataannya gitu. Teman-teman saya beberapa para bante lain sebagainya, latar belakangnya rata-rata bukan yang dulu orang wihara, bukan yang ini, bukan yang itu lain sebagainya. Tapi ya yang biasa saja gitu loh. Kenapa saya bilang seperti itu Bapak Ibu? Karena banyak di Indonesia itu orang tua yang masih takut kalau anaknya itu mau berlatih jadi bante. Padahal dana yang terbesar adalah dana kehidupan. Dan itu menjaga nama baik keluarga. Setiap hari, setiap saat ketika berkebajikan orang tuanya juga dapat kebajikan. Oke. Sampai di sini ada yang mau mendaftar? Atau mau mendaftarkan suaminya karena di rumah nghabiskan nasi aja? Enggak lah. Orang punya pikiran kalau sudah berkeluarga jadi bante biasanya kan meninggalkan. Dulu ada orang yang kita dalam praktek ini kita juga harus tahu porsi kita apa. Ajaran Buddha ini, umat Buddha kan terbagi menjadi dua. Yang pertama menjadi garawasa atau perumah tangga. Yang kedua menjadi pabajita. Kalau kita memang mau praktek
keluar dari kebisingan dan sebagainya mau berlatih, tetapi kita masih punya tanggungan, yang kita ubah bukan apa yang di luar diri kita, bukan kondisinya. Ketika Bapak Ibu stres capek dalam bekerja, solusinya bukan hanya sekedar healing, pas pulang hilang. Healing, Bapak Ibu healing kembali kemana pas pulang, menghadapi kenyataan lagi enggak? Kenyataan lagi enggak? Healing itu hanya pelarian. Menghindari kondisi kenyataan itu hanya pelarian. Kalau kita mengubah, berusaha pergi dari kondisi-kondisi yang bising, tapi pikiran kita tidak kita ubah, kemanapun kita pergi bising. Bahkan dalam kesunyian pun bising. Bapak Ibu, satu kalimat, satu quote yang paling favorit bagi saya sendiri, ketika saya dulu belum banyak pergi-pergi, saya mendapatkan satu kalimat, satu quote yang menyinggung saya sendiri dan membuat saya terus bergerak. Bunyinya seperti ini. Untuk apa kita mengurung diri berlebihan sementara yang liar kan pikiran kita? Saya ulangi. Untuk apa kita mengurung diri yang berlebihan sementara yang liar itu pikiran kita? Sama Bapak Ibu, kita berusaha menjauh dari hiruk pikuk kehidupan. Tapi kalau kita tidak melatih pikiran kita dalam kondisi bahkan yang semakin tenang, pikiran Bapak Ibu semakin berisik. Percaya enggak? Orang kalau pikirannya berisik, makin berisik ketika melamun tidak ada teman. Orang pas kita melamun sendiri, tenang enggak pikiran kita? Tidak selalu tenang kalau enggak kita latih. Kadang malah makin overthinking, makin banyak. Makin ada hal-hal yang seharusnya enggak kita pikirkan terus. Maka yang diubah di sini bukan kondisinya, tetapi yang diubah adalah cara kita menerimanya. Cara kita menanggapinya dalam kehidupan ini. Misalnya, Bante, orang ini kok terus-terus begini ya? Dia kok orangnya jahat, dia kok orangnya begini sama saya, sama orang juga begini, sama siapapun begini. Ada enggak di sini yang punya teman, ada satu orang yang ngeselin, nyebelin gitu loh? Ada? Ibu-ibu ada? Gak usah lihat sampingnya ya, kelihatan sekali nanti. Tapi dalam satu grup itu semua tahu bahwa dia memang ngeselin. Dan sampai titik semua orang bilang, ketika dia bilang si A kok orangnya gini, ya memang dia begini. Sampai kita pada titik memaklumi orang itu. Misalnya, oh si A ini nanti ikut, nanti orangnya begini. Oh enggak apa-apa, memang orangnya begini kok gitu. Kalau kita memaklumi orang itu, menyadari bahwa oh memang dia begini, itu kita enggak ada rasa, enggak suka lagi. Kita enggak ada rasa benci lagi. Kita kadang memaklumi memang dia begitu. Dengan berkata memang dia begitu, tapi tidak dengan kebencian, tapi sudah memaklumi gitu loh. Karena dia nggak bisa berubah. Jadi yang diubah gini orangnya atau respon kita? Respon kita. Nah, ada anak yang mungkin hiperaktif apa lain sebagainya, kita udah usahakan, udah ini, udah itu nggak bisa. Pada nyatanya nanti ketika kita menerima, ya memang dia begitu. Kalau kita menyadari memang dia begitu, coba pasti Bapak Ibu pernah berucap seperti itu kepada orang lain atau makhluk lain atau apapun, kita berpikir ya memang orangnya begitu. Itu hilang rasa benci, rasa gak suka itu udah gak ada lagi. Kita memaklumi ya memang dia begitu kok. Sudah selesai. Ya memang kondisinya gini kok, berisik kok gitu. Bapak Ibu, saya tinggal itu di satu wihara yang pas samping pagar saya, pagar wiharanya langsung jalan tol. Yang setiap hari itu berisiknya sekali, bahkan satu hari pasti ada ban meletus lain sebagainya. Awalnya saya menolak. Apakah kalau saya menolak saya bisa pindahkan jalan tol itu? Enggak kan? Apakah saya pergi? Saya pergi ketika itu dimanapun, ketika bukan pikiran saya yang saya ubah. Nanti saya kemana-mana terus hanya menghindar. Gitu loh. Hanya menghindar saja terus menghindar terus nggak ada selesainya.
Kan ada satu kisah itu seorang raja, dia mengalami sakit. Seorang raja sakit mata. Matanya ini udah sakit parah sekali. Pas dia ke tabib bilang, raja ini penyebab sakitnya dan akan lebih parah, itu kalau dia lihat warna-warna selain warna hijau. Dia bisa sembuh kalau semua yang dia lihat warna hijau. Nah ini semua penasihat dikumpul, gimana ini raja? Supaya raja cepat sembuh, ketika raja keliling nanti gimana, bagusnya gimana? Ada yang satu bilang, oh nanti semua jalan kita cat hijau. Duh, nanti rumahnya, semua rumah nanti cat hijau. Semua tempat nanti cat hijau. Wah kalau gitu nanti rugi kita. Banyak nanti pertentangan, banyak permasalahan nanti. Ada satu anak-anak muda bilang, ya nggak usah ribet-ribet, nggak usah cat-cat. Kan bisa kita buat kacamata yang hijau. Raja pakai kacamata hijau. Pas keluar kan semua yang dilihat kan? Segala sesuatu kalau kita lihat dari segi positifnya Bapak Ibu, bahkan ketika orang menyakiti kita, membenci kita, mencela kita, itu adalah salah satu orang baik bagi kita karena dia membantu mengurangi karma buruk masa lalu kita untuk berbuah. Kalau kita percaya hukum karma ya, orang membenci kita, mencela kita, menceritakan keburukan kita, itu sebenarnya kita harus terima kasih sama dia Bapak Ibu. Karena dia sudah membantu mengkondisikan karma buruk kita berbuah. Kalau ada orang yang melihat keburukan kita, siapa lagi? Ya musuh kita hanya. Karena orang di sekitar kita yang baik sama kita nggak baik pun dibilang baik kan. Tapi musuh kita selalu teliti melihat kesalahan kita. Belajar bagaimana kalau orang itu melihat keburukan kita, kalau kita tahu bahwa itu hal yang buruk, justru kita di situ kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi intinya dari pertanyaan Ibu tadi adalah, ya kalau kita masih punya tanggung jawab dan kewajiban, yang kita ubah, yang kita ambil keputusan bukan kita meninggalkan hal itu, tetapi lihat cara pandang kita, lihat cara kita bersikap. Semua orang punya masalah, tetapi setiap orang berbeda-beda cara mengatasi masalah. Ada orang yang mengatasi masalah dengan buat masalah baru. Ada orang yang mengatasi masalah menghilangkan masalahnya tetapi dia tidak tahu bahwa itu menyebabkan masalah baru bagi dirinya. Ada yang memang benar-benar diselesaikan. Itu. Ada yang orang sakit menyalahkan orang lain. Ada orang sakit kita belajar dari cara hidupnya. Ada yang orang sakit dia tidak belajar dari hidupnya, tidak menyalahkan orang lain, tetapi mengabaikan rasa sakitnya. Juga ada. Terus bagaimana tadi? Kondisinya bukan yang diubah, tetapi apa yang keluar dari diri kita. Dengan salah satu pembelajarannya bilang tadi, kalau ada orang yang mungkin jahat, perilakunya gitu kepada semua, kita cukup bilang, ya memang dia begitu kok. Apalagi dalam persahabatan Bapak Ibu, satu hal yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita sudah tidak cocok dengan orang lain, menjauh boleh, menjatuhkan jangan. Apalagi menceritakan keburukannya kepada orang lain. Penyakit kita kan gini Bapak Ibu, kalau kita sudah gak suka sama orang, sebisa mungkin semua orang itu kita aja gak suka sama dia. Betul? Kita benci sama orang lain bukan karena orang itu salah sama kita, tapi katanya. Betul? Bapak Ibu di sini biasa menjadi korban atau pelaku? Korban atau pelaku? Dua-duanya Bante. Kita kalau nggak suka sama orang, semua circle teman kita usahakan dia nggak suka sama orang itu. Dan kalau katanya teman kita, kata orang, padahal orang itu nggak pernah salah sama kita sering, Bapak Ibu, kalau kita nggak suka sama orang, hanya karena katanya orang, di situ kita rugi. Kenapa?
kita menutup kesempatan kita belajar kepada orang itu. Betul? Kita sering kehilangan kesempatan belajar dari orang yang memiliki kelebihan yang kita nggak punya hanya karena kita membenci dia, dan membencinya bukan karena dia salah sama kita, tapi katanya. Sama Bapak Ibu, ketika saya di lintas agama di tempat-tempat lain, umat beragama sering membenci umat agama lain bukan karena umat itu salah sama kita, tapi karena katanya. Ingat, karena katanya. Tapi ketika kita tahu sendiri, nanti kita baru bilang, oh ternyata begini ya. Kok beda ya seperti apa yang dibilang si A, si B, si C. Bapak Ibu, saya dalam 1 bulan lebih sering sharing diskusi itu tidak di tempat ibadah umat Buddha. Kalau di Medan, saya sering di Keuskupan Agung Medan Kesusteran, itu ada kelas meditasi. Itu suster-suster semuanya, kita ada buat kelas meditasi. Kadang ada retreatnya di rumah retreat Santo Yosef di daerah Brastagi. Kalau dari Medan naik lagi, itu memang ada tempat retreat, pelatihan para suster. Kesusteran Agung Medan itu ada, kemudian Kepasturan Medan itu ada, dan di situ ada kelas meditasi. Kita sering sama-sama. Bahkan di wihara tempat saya tinggal di TBC, itu udah dari tahun 2009 kelas meditasi setiap Selasa Kamis, itu pesertanya tidak semua umat Buddha. Semua agama ada di situ. Dan banyak ketika kita berbincang dengan mereka, saya sering kalau sebagai pembicara di depan dan audiennya itu dari agama lain, saya kalau pas mau kasih kesempatan mereka bertanya, kalimatnya begini, tolong tanya sama saya, apa yang selama ini kalian gak suka dari agama Buddha? Tanyakan. Gitu, apa yang selama ini gak suka dari agama Buddha? Misalnya, itu bertanya kepada saya. Misalnya di samping saya ada Ustadz atau ada Habib, tolong tanyakan kepada Habib, apa yang kalian gak suka dari agama Islam? Tolong tanyakan semua agama, tapi yang bertanya adalah yang tidak beragama seperti yang ditanya. Dan rata-rata jawaban kita yang pemuka agamanya yang di depan adalah orang itu responnya, oh ternyata aslinya begini. Tapi kok yang pernah saya dengar kok beda. Nah inilah, kadang kita membenci orang lain hanya karena katanya, kita nggak dapat penjelasan dari yang sumber yang aslinya Bapak Ibu. Nah itu, katanya si A ini gini. Apalagi kalau kita ngomongnya semakin pelan. Ya, ibu-ibu kalau ngomongnya semakin pelan itu semakin valid itu biasanya. Tahu enggak? Ya kan? Atau semakin dekat lagi, tahu enggak? Apalagi kalau duduknya bersampingan, tapi informasinya pakai WA, valid yang diomongkan sampingnya. Ya kan? Nah kita juga sering membenci orang lain bukan karena dia salah sama kita, tapi karena katanya. Bapak Ibu, selesailah dengan cara-cara seperti itu. Berhentilah dengan cara-cara seperti itu. Kita sebagai umat Buddha diajarkan untuk ehipasiko. Datang dan buktikan, tidak percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan, dengan apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Kita harus benar-benar ehipasiko, datang dan buktikan, ketahui kebenarannya. Kita belajar spiritual itu gitu. Apalagi belajar Buddhis Bapak Ibu, doa kita sudah sangat yakin. Doa kita kan cuma satu aja sebenarnya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tanpa terkecuali, tanpa membedakan agama, tanpa membedakan ras, tanpa membedakan suku. Semua kita mengharapkan semua makhluk berbahagia. Tetapi jangan hanya harapan. Kita juga harus realisasikan dengan tindakan nyata. Bukan hanya harapan saja, bukan hanya semoga, tetapi juga harus dengan tindakan nyata. Itu, terima kasih. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ibu Pinem, kami dari Yayasan Marsudirini. Saya terkesan dengan yang disampaikan oleh Bante.
di mana tadi Bante menyampaikan bahwa kesabaran adalah nilai spiritual yang tinggi. Nah, mulai awal kita pertemuan tadi sampai ada skenario juga yang di luar. Iya Bante, saya terkesan melihat Bantenya sendiri. Yang pertama, kenapa bisa sabar ya begitu. Nah lalu yang kedua, boleh dong bagi triknya Bante, gimana caranya supaya kita tetap sabar di dalam situasi apapun, baik suka maupun duka. Lalu saya juga tertarik melihat Bante ketika menyampaikan sesuatu motivasi itu dengan tenang, lalu dengan senyum, itu saya rasa hal yang tidak mudah. Nah termasuk saya juga pribadi Bante ya, kalau misalkan mengajar begitu ke anak-anak, dengan cara Bante itu mungkin saya harus banyak belajar. Jadi pada hari ini intinya saya mohon triknya gimana ya Bante biar tetap sabar dan terlihat manis ketika menyampaikan sesuatu. Terima Luar kasih. biasa, luar biasa. Yang pertama tadi tip dan triknya. Pertama dan utama Ibu, kalau saya kasih job saya nanti hilang. Enggak. Pertama, kenapa sih kita bisa sabar? Karena kalau nggak sabar pun, ya mau ngapain gitu loh. Maksud saya di sini mau balikkan meja gitu kan, dan lain sebagainya. Enggak. Gini, mulainya adalah merenungkan. Kita kalau biasa mempelajari, merenungkan efek dari apa yang kita lakukan, apalagi kalau emosi dan lain sebagainya. Efeknya apakah menguntungkan diri kita? Ada nggak efek positif dari emosi itu? Nggak ada. Kadang ada orang bawa Bante kalau emosi positif kan ada yang gini gitu. Emosi nggak ada yang positif. Emosi itu nggak ada yang positif. Yang bahkan ketika emosi itu membawa positif, itu membawa penyakit di di jasmani kita loh. Ya, maka orang stroke apa lain sebagainya kan karena emosi kan. Karena nggak sabar gitu loh. Maka tadi belajar kenapa bisa sabar dan lain sebagainya. Sebenarnya ingin nggak sabar juga gitu loh. Tapi Bante kok nggak sabar nanti kan malu saya gitu. Enggak, itu latihan yang berdap, yang awalnya kita harus terpaksa. Yang terpaksa karena kan pakai jubah. Maka saya bilang hari itu saya Bantenya memang bandel. Tapi sembandel-bandelnya saya ketika saya masih pakai jubah, walaupun kamu jahat sama saya, nggak mungkin saya bunuh kamu lah gitu. Kalau saya nggak jadi Bante, saya nggak tahu gitu. Saya bersyukur sampai saat ini saya menjadi Bante. Saya dulu jadi Bante itu nggak ada niat. Jujur Bapak Ibu, saya jadi Bante itu nggak ada niat. Sebenarnya saya jadi Bante, jadi Samanera itu terjebak. Iya ceritanya terjebak gitu. Saya dulu Samanera, Bante aja saya dulu nggak tahu. Lalu aktivitas saya jam 6 sampai jam 7 di masjid, jam 7.30 mimpin kebaktian di wihara dulu. Iya, bapak saya namanya Mustafa. Dulu guru lebih sering ngajari ngaji. Ibu saya namanya Sutri. Dia salah satu ibu-ibu Wandami dulu di kampung sana. Jadi saya itu oplosan gitu loh. Nah, ketika kita menjadi seorang apalagi guru, pengajar, menjadi seorang samanera, samaneri dan lain sebagainya, itu kita mulai dari terpaksa menjadi terbiasa, menjadi kita menyadari bahwa itulah memang yang harus saya latih. Dan kita melihat efek negatif dari mungkin kemarahan, mungkin ketidaksabaran itu sangat merugikan diri sendiri. Sebenarnya itu perenungan yang bertahap. Tip sabar hanya satu. Tip sabar hanya satu Bapak Ibu. Mau tahu? Tip sabar adalah sabar itu sendiri. Iya loh. Tip sabar adalah sabar itu sendiri. Sabar tanpa tapi. Ingat, tidak ada kalimat sabar itu ada batasnya, enggak ada batasnya. Kalau masih ada batasnya, enggak sabar namanya. Sabar kok ada batasnya. Ya enggak ada batasnya gitu loh. Nah, syarat sabar adalah sabar itu sendiri. Tanpa tapi. Itu
hal yang harus kita paksa menjadi terbiasa, nanti kita tahu akan menjadi bisa. Dan kita ketika merasakan manfaat hasil dari kesabaran itu sendiri, itu seperti kita ada kecanduan. Nah, kecanduan tapi yang positif ini, kecanduan yang positif adalah saya harus sabar, harus mengendalikan, harus tahu cara mainnya. Dalam perdebatan, orang yang emosi dia selalu kalah. Ya kan? Dalam perdebatan lihatlah itu di TV itu. Ketika dia semakin tenang, diserang pun semakin tenang, dia berhasil mengendalikan dirinya, dia bisa tenang. Tetapi ketika kita muncul emosi dan lain sebagainya, diri kita kan terbakar, panas, meledak. Kalimat yang awalnya kita udah public speaking bagus, yang kalimat kita bagus, ketika muncul itu nggak terkontrol, nggak terkendali. Jadi tips sabar adalah sabar itu sendiri. Dan bagaimana cara mengajar kok bisa senyum, bisa ini lain sebagainya, Bapak Ibu? Enggak tahu ya, memang saya begini gitu loh. Orang bilang saya gundul, ya memang saya gundul. Kan Gunawan, gundul tapi menawan gitu. Iya, Gunawan ya, gundul tapi menawan. Enggak. Tidak ada alasan untuk saya tidak tersenyum gitu loh. Tidak ada alasan untuk saya tidak tersenyum melihat kehidupan yang lucu. Hidup itu jangan terlalu dibawa serius Bapak Ibu. Hidup jangan terlalu dibawa serius. Tapi hidup juga jangan diremehkan. Nah, dua hal yang penting ini. Menjalani hidup itu jangan terlalu serius. Tapi juga jangan terlalu diremehkan. Maka kadang-kala melihat kehidupan ini yang kok lucu ya. Udah tahu gini kok masih dilakukan ya. Kok lucu ya, lain sebagainya. Hidup itu sebenarnya lucu. Tidak ada alasan untuk tersenyum. Dan lalu ada alasan untuk kita tersenyum dan tersyukur. Setiap saat, setiap hari ada hal kecil yang membuat kita beralasan untuk bahagia Bapak Ibu. Setiap bangun pagi aja selalu ada alasan untuk kita terus menjalankan hidup, untuk terus kita berbahagia. Adalah apa alasannya? Kita bisa bangun pagi masih hidup aja, alasan untuk kita mempertaruhkan, memperjuangkan kehidupan kita. Agar kehidupan kita itu benar-benar memberi kehidupan bagi orang lain. Kalau orang itu hanya hidup, tua, sakit, mati, tidak membawa makna bagi orang lain, apa bedanya kehidupan kita dengan kehidupan orang lain yang tidak bermakna gitu loh. Ya. Setidaknya ketika kita hidup itu harus bermakna, supaya ketika kita enggak hidup lagi, hidup kita itu dikenang bagi orang, tapi dikenangnya yang bermanfaat. Jangan hanya dikenang ketika kita mati, orang sering bilang, oh sayang sekali ya dia cepat mati, padahal dia orang baik loh. Padahal sebelum mati itu diomongkan tadi. Ada enggak momen Bapak Ibu sering itu enggak? Kenapa orang pas sudah mati selalu dibilang sayang ya, padahal dia orangnya baik. Itu kan basa-basi kan? Padahal sebelum mati tadi Bapak Ibu habis ngomongin dia kan, dia punya utang sama saya belum dibayar ini padahal gitu. Malah mati duluan gitu. Iya kan? Tapi pas sudah mati kita bilang padahal dia orang baik ya. Kenapa orang dibilang orang baik ketika dia udah mati? Nah ini kita kan sering bilang gitu loh. Nah itu. Nah hal-hal seperti ini yang membuat kita ada alasan kita untuk tetap tersenyum, kita ngajar karena Bapak Ibu, kenapa saya selalu tersenyum? Karena masih ada kesempatan saya untuk berbagi. Masih ada kesempatan saya untuk bermanfaat bagi orang lain. Masih ada kesempatan hidup saya itu tidak begini-begini aja tapi memberi manfaat bagi orang lain walaupun kecil. Walaupun kecil. Saya tidak yakin kehidupan saya bisa mengubah orang di luar diri kita, diri saya, tetapi saya yakin setidaknya pas Bapak Ibu di sini tadi sudah ketawa saja sudah senang saya. Walaupun saya yakin nanti keluar pintu ini lupa semua itu. Yakin aku. Paling yang diingat yang rekam aja tadi. Tapi setidaknya Bapak Ibu di sini ketawa aja. Belum tentu loh Bapak Ibu tadi kalau enggak di sini bisa ketawa loh.
Bisa aja tadi mungkin sama suaminya ribut lain sebagainya sama tetangganya. Bisa saja. Setidaknya Bapak Ibu duduk di ruangan ini hari ini. Pertama, udah berbuat baik. Apa berbuat baik? Mengendalikan diri sendiri. Yang kedua, sudah menjalankan sila. Tidak menyakiti orang lain, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat saja, tidak minum minuman. Bapak Ibu di ruangan ini aja udah menjalankan sila. Dan sebagian di sini juga udah meditasi, fokus melihat apa yang di depan. Menonton apa yang di depan. Enggak apa-apa Bapak Ibu hari ini enggak mendengarkan dhamma, tapi nonton Bante yang sering di YouTube katanya. Pasti nanti kalau pulang ditanya tetangganya, dari mana? Oh tadi nonton Bante. Iya kan? Bukan dengar ceramah kan? Tadi saya nonton Bante langsung yang biasa di YouTube katanya kan gitu. Bukan dengar ceramah. Enggak apa-apa Bapak Ibu, karena tujuan saya memberi tontonan yang berbau tuntunan. Gitu loh. Enggak Bapak Ibu, kenapa saya harus tersenyum, harus lucu, lain sebagainya. Kalau saya pelan ini semua Bapak Ibu dengarnya ngantuk. Ngantuk, bener ngantuk. Kadang kita para pemuka agama, para Bante, para suhu, para suster. Kenapa kita harus belajar public speaking, kenapa kita belajar menarik kadang lain sebagainya. Kadang kita kalau pas ceramah bener-bener tenang, gini, apa lain sebagainya. Orang gak denger itu kadang melunturkan semangat kita. Iya. Tapi kalau pas kita ngomong Bapak Ibu senang, kita itu ikut bahagia, semangat terus melayani itu semangat. Jadi intinya adalah kalau motivasi kita ngajar, motivasinya benar, motivasi kita baik, selalu ada cara untuk kita upgrade diri. Ya, upgrade diri. Kenapa saya belajar seperti ini? Dulu bermula dari pas saya Samanera. Pas saya belajar dhamma ini, kok susah sekali? Kok sulit sekali kayaknya belajar baca itu susah sekali. Ternyata bukan susah. Tapi kita sebagai umat Buddha yang kita baca buku-buku Buddha, itu rata-rata bahasanya itu susah. Bahasanya kan terjemahan itu dari bahasa Pali atau Mandarin ke bahasa Indonesia, kadang kaku. Dan kadang kalau kita ke wihara dengan ceramah Romo Pandita Bante, ceramahnya adalah Bapak Ibu masuk yang berumah tangga, begitu duduk diajak meditasi 1 jam, setelah itu ceramahnya kita harus melepas. Orang lagi semangat bisnis disuruh melepas gitu loh. Saya dulu belajar merasa sulit, maka saya berpikir ternyata agama Buddha ini sebenarnya bukan sulit. Tapi bahasa yang digunakan itu yang susah, yang bahasanya tidak kita pelajari, yang kita tidak pakai setiap hari. Maka waktu itu Bapak Ibu, pertama saya kuliah masuk agama Buddha untuk belajar Buddhis. Kemudian S2 saya ambil sastra bahasa Indonesia. Pas saya sastra Indonesia karena rata-rata Bante di tempat saya itu kuliahnya ambil jurusannya psikologi. Saya diketahui waktu itu, ngapain Dira Punyo kamu ambil sastra bahasa Indonesia lagi? Kan kita tinggal di Indonesia, ngapain belajar bahasa Indonesia? Enggak tahu mereka. Setelah saya belajar bahasa Indonesia, saya punya komitmen. Waktu itu dari kuliah S1 sampai S2, setiap tahun saya harus nulis buku. Yaitu bukunya adalah ketika saya mempelajari Dhamma, suta-suta itu, saya kaji kembali, saya tulis dalam bentuk bahasa yang kita pakai kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika saya tulis itu, itulah yang orang banyak suka mempelajari agama Buddha tanpa tahu bahwa apa yang dibaca itu ajaran Buddha, tapi bisa bermanfaat bagi kehidupan orang bahkan bukan umat Buddha. Sama beberapa umat Buddha bilang begini, Bante Dira Punyo itu kan yang sibuk podcast kesana kesini, nggak pernah menyampaikan suta. Yang mereka nggak tahu adalah untuk bisa menyampaikan yang mereka anggap nggak suta, saya harus kuliah 2 tahun ambil sastra bahasa Indonesia untuk menerjemahkan suta-suta ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian saya sampaikan di masyarakat umum, di kalangan umum, tidak perlu saya bilang itu dari suta. Kan gak mungkin kan di depan Deddy Kobuser ku bilang di dalam Dhammapada kan gak mungkin kan. Tapi saya bilang ketika di podcast gimana,
Pikiran itu pelopor, pembentuk, pencipta dari segala kehidupan kita. Baik buruk yang kita pikirkan, itulah yang kita akan dapatkan. Kalau diumumkan nggak perlu saya bilang di dalam Dhammapada, nggak perlu kan? Tapi umat Buddha udah tahu Dhammapada syair pertama, ayat pertama. Nah di situ loh. Kadang kita yang sok pakai bahasa Pali ini lain sebagainya, padahal kita nggak tahu sendiri kadang kan, gitu loh. Nah itu, jadi agama Buddha sebenarnya belajar Buddha sebenarnya nggak susah. Yang susah adalah kita yang mempersulit bahasa kita sendiri kadang-kala. Itu bisa dipahami ya Bu. Nah nanti ikut kelasnya public speaking atau belajar cara berbicara bisa itu. Saya dulu awalnya juga nggak selancar ini berbicara. Tetapi saya merenungkan, saya sadari, saya harus belajar. Saya harus belajar, saya harus bisa karena kalau saya pakai jubah, saya salah satu, bahkan bisa saya katakan satu-satunya cara saya berbuat baik adalah ya dengan berbagi dhamma. Kita seorang biku, seorang pabajita, dengan cara apa lagi berbuat baik kalau tidak dengan berbagi dhamma. Berbagi materi, kita enggak bulanan, enggak tahunan, enggak harian. Tapi kita, modal kita adalah pengetahuan kita bagi. Nah, apalagi di situ disebut dhamma danang jinati, pemberian dana yang tertinggi adalah dana dhamma. Nah disitulah bahwa saya harus belajar. Karena cara saya berbuat baik satu-satunya adalah dengan berbagi dhamma. Sama Bapak Ibu, sebagai seorang guru, tujuan kita mengajar bukan hanya tentang gaji, tapi bermanfaatnya gitu loh. Tapi kalau lebih bagusnya ya memang gajinya ditambah sih. Gitu. Apalagi Bapak Ibu, apalagi nasib guru-guru agama. Agama apapun, guru agama apapun itu gajinya biasanya paling kecil. Kalau mau nuntut gaji nanti dibilang, loh kamu kan pelayanan, ngapain nuntut? Pelayanan ya pelayanan, tapi anak istri kan butuh makan kan gitu kan. Sama ketika biasa saya ngobrol sama Romo Pandita lain sebagainya, ceramah ke sana ke sini, saya bilang Romo Pandita itu membantu para biku saja. Tuntutannya bukan ceramah. Kalau memang Romo Pandita tuntutannya disuruh ceramah, ya digaji juga kan gitu. Nah, iya kan? Iya enggak? Nah, salah satunya di situ. Oke, bisa dipahami ya Bu?